da'watukum ilal jannah bittahiyyati ahliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shayyiban nafi'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim wa sadaqallan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah ya. Udah berapa pekan ya kita enggak ketemu ya. Kebetulan saya juga baru sampai kemarin ada pelaksanaan ibadah umroh 2 pekan yang lalu. Ya ini baru baru 2 atau 1 pekan lah ya. Mudah-mudahan teman-teman Allah berangkatkan semua ke Baitullah insyaallah. Ya. Karena berangkat ke Baitullah itu kan bukan permasalahan dananya ya, bukan permasalahan apakah tabungannya atau sudah cukup atau belum kan gitu. Tapi berangkat ke Baitullah itu adalah diundang, dipanggil atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Insyaallah kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya apapun kekurangannya pasti Allah akan cukupkan. Ustadz, baru ada 10.000 kurang berapa lagi kan gitu. Nah, insya Allah biar kita masih, Ustadz ini pas-pasan, pokoknya bulan ini ada itu juga habis kan untuk sebulanan kan gitu. Tapi teman-teman yang dimuliakan Allah, insya Allah yang namanya panggilan ke Baitullah itu pasti ada aja jalannya. Ya insya Allah yang penting kita ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada sore menjelang malam ya, artinya ba'da asar dalam keadaan tadi hujan ya, hujan deras nggak di sini? Ya ini paling bagus banget. Itu ketika hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi teman-teman ketika hujan banyak-banyak berdoa. Nah, makanya saya sangat melatih sekali murid saya atau anak saya itu kalau misalnya mau sesuatu kan biasanya gini, misalnya mau berenang nih, mau berenang atau mau ada acara atau mau main bola kan gitu. Wih, mudah-mudahan enggak hujan, ini kurang tepat. Loh kenapa Ustaz? Karena hujan kan berkah kan? Jadi diubah doanya. Ya Allah mudah-mudahan hari ini terang. Nah, kenapa kalau seandainya ya Allah mudah-mudahan hari ini jangan hujan, berarti ada fi'lun nahyi itu. Fi'lun nahyi itu apa maksudnya? Kata negasi. Kata negasi itu kata negatif lah. Ya, bentuk penolakan. Masa kemudian hujan yang berkah kita tolak. Nah, jadi ya Allah mudah-mudahan cerah, diubah ya, agar kemudian kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Soalnya kalau sekali kita tidak dikasih hujan sama Allah, selesai gitu kan, apalagi waduk Manggar itu kan terbatas juga kan gitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Enggak ada perselisihan ulama kalau pengucapan sayyidina itu di luar salat. Kan yang banyak perbedaan itu kan Ustadz ketika tahiyat itu pakai sayyidina apa enggak? Memang ada beberapa versi di antara ulama kan gitu. Hanya saja teman-teman sekalian, kalau di luar sholat, maka sepakat ulama sayyidina itu sangat dianjurkan sekali. Ya, Ustadz kok bilang kayak gitu? Iya, karena ketika saya di Masjid Nabawi itu ada tulisannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang sayyidina itu adalah bentuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu sama-sama ya, kita berdoa ya. Allahumma dipegang kepalanya. Allahumma fakihna fiddin wa alimna ta'wil. Dipegang dadanya. Allahumma firli dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Itu doa untuk apa Ustaz? Itu kalau kita punya ponakan, punya anak, punya keluarga yang mau, apakah itu anak-anak maupun orang dewasa, itu satu agar mudah belajarnya. Ini mungkin teman-teman khususnya yang masih sekolah ya. Nih
Kelas berapa ini, Pak? 12 ya. 12 SMK yang bentar lagi ujian kan ya? Mau ujian ini Ustadz ngapalin rumus ini rumus itu ya, maka itu dibaca. Bukan cuma untuk belajar agama aja itu bacaan, tapi itu semua untuk belajar apapun itu, termasuk ilmu-ilmu duniawi, matematika kah, atau apa yang biasanya teman-teman ini apa jurusannya? Perkantoran. Oke, itu biasanya yang ribet itu apa? Yang ruwet pembelajarannya. Nah, apa? Nah, itu sebelum belajar baca doa itu. Insya Allah Ustaz, nggak nyambung Ustaz, agama sama hitung-hitungan misalnya gitu. Agama sama rumus-rumusan. Jangan khawatir, karena itu doa berlaku untuk semuanya. Nah, teman-teman, nah, kemudian tadi doa itu untuk apa Ustaz? Ini untuk menjauhkan kita dari pergaulan yang tidak bagus. Ya, itu apalagi misalnya ada adik kita, anak kita gitu kan, pegang dadanya, doakan kemudian ditiup. Ya, Allahumma gfir, misalnya laki-laki, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir dzambaha wa tahhir qalbahu wa hasin farjaha. Insyaallah kalau misalnya dia mau belok sedikit, nanti Allah luruskan lagi. Belok sedikit, nanti diluruskan lagi. Ya, karena sesungguhnya kita nggak ada yang sempurna. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tema kita pada sore hari ini luar biasa sekali. Ustaz, kok ada istilah gimana cara bacanya? Miracle ya. Miracle ini kan bahasa Indonesia apa artinya? Keajaiban. Ustaz, apa maksud dari miracle of istighfar? Nah, teman-teman, sebelum kita bahas itu, kita coba ingat lagi ada sebuah hadis Nabi, bunyinya gini, ya ayuhan nas tubu wastaghfiru ilallah, ini atubu wastaghfirul yaum mi'ata marrah. Kata Nabi gini, wahai manusia, tobatlah kepada Allah, sesungguhnya aku ini tobat dan istighfar kepada Allah 100 kali. Loh, siapa yang ngomong itu? Nabi Muhammad. Loh, kalau kita mau logika-logikaan, Nabi Muhammad itu pernah ngelakuin dosa nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad itu kan maksum, itu sempurna, bahasanya sudah dijamin masuk ke dalam surga. Lah ngapain lagi kalau kita pakai logika ini, kita pakai logika ya. Yang namanya logika manusia ini kan banyak kurangnya. Pakai logika manusia, Nabi ini kan terjamin masuk surga. Jelas sudah surganya. Kenapa pula banyak minta ampun sama Allah? Kan otomatis sudah diampunkan. Kenapa harus 100 kali dalam sehari beristighfar? Padahal Nabi ini nggak pernah melakukan dosa. Ustaz, Nabi pernah melakukan kesalahan nggak? Kalau salah pernah. Jadi bedanya dosa dengan salah itu apa? Semua dosa adalah kesalahan, tidak semua kesalahan adalah dosa. Contoh, misalnya ada nggak di sini yang biasanya subuhnya kebablasan, misalnya? Ada. Misalnya subuh bangun jam 6, bangun jam 7, kan gitu ya. Nggak sengaja kan gitu. Itu salah nggak Ustaz? Salah. Tapi apakah dosa? Nggak dosa. Dosa kalau kita tinggalkan sholat subuh. Misalnya teman-teman mengerjakan tugas sekolah, deadline-nya malam ini kan gitu. Akhirnya begadang, ternyata subuhnya bangun jam 6. Jam 6 itu kan sebuah kesalahan. Hanya saja kemudian ternyata kata Nabi, Allah tidak tidak memberikan, menghukumi sebuah kesalahan manusia atas pertama yaitu kelupaannya dia, kealpaan, kehilafan, atau juga ketidaksengajaan. Salah nggak Ustaz? Salah, tapi tidak berdosa. Ustaz, apa dalilnya? Apa contohnya Nabi pernah melakukan kesalahan? Pernah. Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika perang Badar, namanya Ghazwah Badar, itu mendapat tawanan perang, teman-teman. Dapat tawanan perang, kemudian Nabi ini bingung, ini kira-kira mau diapain ini tawanan perang kan gitu. Akhirnya carilah pendapat ke para sahabat. Tanya kepada Abu Bakar. Tahu Abu Bakar ya? Ya. Tahu Abu Bakar nggak kira-kira? Tahu ya, jangan pula Lee Min Ho aja yang ditahu. Nanti Abu Bakar nanti tahu, kacau ini ya. Ya, Lee Min Ho itu artis Korea. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi nanya ke Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, ini kira-kira ini tawanan perang ini adalah orang yang kalah perang kemudian ditangkap. Ini yang biasa dijadikan budak ini. Nah, jadi budak itu dia berbeda sama pembantu ya. Kalau budak itu betul-betul ekstrim sekali lah. Disuruh ini, disuruh itu, bahkan
kalau budak perempuan, mohon maaf, kalau budak perempuan itu, kalau dalam syariat Islam berbeda dengan perempuan yang merdeka. Bahkan bisa seorang muslim yang punya budak perempuan untuk menggauli budaknya, bahasa gitu. Jadi rendah sekali perbudakan itu. Nah, ditanya ke Abu Bakar, ini kira-kira tawanan ini mau diapain? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita maafkan aja lah, kita lepaskan, kan gitu. Akhirnya Nabi tanya lagi kepada Umar. Umar bin Khattab ini terkenal tegas. Bahkan kalau beliau lewat itu, misalnya ada kuntilanak di ujung sana, ya auto kabur. Bahasa gitu. Kalau kuntilanak itu kan apa? Jin, kan gitu ya. Hanya saja jin ini kan macam-macam dia. Kalau di Indonesia ya kuntilanak, pocong, apa lagi? Genderuwo. Teman-teman kalau datang ke Amerika sana, enggak ada istilah kuntilanak, ya kan? Nggak bakalan teman-teman dapatin pocong. Ustadz, kenapa kemudian apa ya istilahnya, kalau di Indonesia ini setannya itu seperti itu, di barat seperti pakai jas gitu kan, pakai jas lengkap mantap, karena memang orang Nasrani itu kalau wafat dia didandankan sehingga agak dibuat jin itu akan menyerupai orang tersebut. Kalau kita kan dikafani kan, makanya dibuat kayak pocong gitu kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Umar bin Khattab ini yang terkenal banyak ditakuti. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang ini punya kelakuan nggak baik. Mereka keluar dari rumahnya bawa pedang, otomatis datang ke sini untuk berperang. Tujuannya berperang, pasti ingin membunuh. Ya Rasulullah, selesaikan ini. Kalau kita lepaskan, otomatis nanti dia pulang, datang lagi ke sini untuk memerangi kita. Akhirnya Umar bin Khattab, ya selesaikan Rasulullah, eksekusi semua, penggal semua. Akhirnya Rasulullah berpikir. Nah, diambillah oleh Rasulullah sebuah pendapat yang dimana diambil pendapatnya Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dilepaskan oleh Rasulullah. Suatu ketika Umar datang lagi, keadaan Rasulullah dan Abu Bakar ini sedang dalam keadaan nangis kayak anak kecil, nangis luar biasa nangisnya. Umar bin Khattab datang juga. Datang ngapain Ustaz? Nangis juga. Nah, kenapa Ustaz Umar bin Khattab datang nangis? Ya kalau sahabat kayak gitu, nggak perlu ditanya dulu, Rasulullah nangis, ikut juga dia nangis. Nangis, setelah selesai nangis, tanya sama Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Jadi gini, tadi malaikat datang mengabarkan bahwasanya pendapatmu itu yang sebenarnya yang benar. Harusnya ini orang-orang tawanan dieksekusi. Kata para malaikat yang datang, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ternyata di situ kita bisa ambil kesimpulan Rasulullah juga pernah salah, tapi tidak berdosa. Apalagi contohnya, Rasulullah itu pernah menyuruh Bilal itu yang tukang azannya Nabi, untuk membangunkan. Jadi setelah berperang dalam perjalanan, Rasulullah bilang gini, aduh capek sekali kita ini. Siapa di antara kita ini salah satu perwakilan begadang ronda malam kan gitu, nanti bangunkan ketika waktu subuh. Bilal angkat tangan, ya Rasulullah, saya siap. Oh betul, siap. Nanti saya bangunkan Rasulullah ketika terbit fajar. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat yang ramai itu tidur berjamaah, istirahat semua. Istirahat. Nah, ternyata Bilal ini juga kecapean dia. Ya kecapean, ternyata akhirnya tidur juga. Kebangun itu mungkin ketika unta sudah kepanasan. Sebagai istilah ya, unta kepanasan itu sekitar jam-jam 7-an lah, jam 8-an. Matahari sudah mulai terbit. Nah, akhirnya ya Rasulullah SAW itu ketika Bilal katanya dibangunin, ya Rasulullah, sama-sama capek juga kita kan gitu. Jadi Bilal ada aja alasannya kan gitu. Tapi luar biasanya, sahabat ini kan bingung. Ini kita bangun jam 8 ini, lewat sudah subuh. Kira-kira Nabi ngajarkan kita ngapain ini kalau ketiduran? Akhirnya kata Nabi, semuanya ambil wudhu, kita sholat sunnah sebelum subuh dulu. Udah telat ini sholat sunnah sebelum subuh lagi. Ya akhirnya sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat subuh. Akhirnya muncullah sebuah hukum bahwasanya kalau ketiduran sholat subuh itu langsung melaksanakan sholat subuh. Coba, apa Ustadz kira-kira hikmahnya itu teman-teman sekalian? Kalau seandainya Nabi itu tidak ketiduran, selesai sudah kita kali. Ya, nggak ada contoh ini kira-kira ini. Apalagi kita suka kebablasan. Dengan wasilah Rasulullah itu ketiduran, ada hikmahnya. Yang dimana ketika kita ketiduran ternyata hukumnya langsung melaksanakan sholat subuh. Ustadz bangun jam 10, langsung sholat subuh.
Ustadz bangun jam 12, ini tidur apa sudah itu bangun? Iya, tapi ada kayak gitu tuh, ada ya, ada murid saya dulu itu murid ngaji kan gitu. Ini kebetulan dia suka main game. Jadi dia itu kayak kelelawar ya, begadang sampai sampai sahur. Habis sahur itu dia tidur, jadi nggak sholat subuh, sahur aja. Sahur, udah tahu sahur ini kan hukumnya sunnah kan, yang wajib itu kan puasa dan sholat. Akhirnya tidur habis sahur bangun azan maghrib. Enaknya manusia ini, nggak merasakan lapar dan haus kan gitu. Nah teman-teman, tapi puasanya otomatis bocor kan gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dari hikmah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bukan kemudian tidak luput dari kesalahan, pernah juga salah tapi tentu tidak melakukan dosa. Kenapa kemudian Nabi Muhammad ini bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali? Ternyata hikmahnya adalah agar mengajarkan kita ini sebagai umatnya untuk tahu diri. Loh Ustaz kok gitu? Iya, Nabi Muhammad jelas surganya, jelas masuk surga, otomatis sudah. Kenapa juga kemudian istighfar? Apalagi kemudian kita yang mungkin banyak salah dan dosa. Apa Ustaz salah dan dosa? Macam-macam. Ya, gorengannya orang dia yang makan kan gitu. Nanti kemudian apa lagi Ustaz? Yang kemarin kita bilang itu ada mau tanda tangan customer datang, enggak ada pulpen lagi. Pinjam ya, dia sendiri juga yang jawab. Nah itu kan termasuk pernah nggak kayak gitu? Yang kemarin kita bahas tuh. Pinjam pulpen ya? Oh iya boleh. Dia nanya, dia juga yang menjawab. Ya, nah itu namanya gosip dan itu juga termasuk dosa sebenarnya. Ya jangan dibiasakan. Termasuk sandal tuh. Jadi saya pribadi kalau misalnya sandal hilang, kemarin pernah sandal hilang, udah mahal lagi dibeli, hilang, walaupun ada sandal nganggur, jangan kita ambil, jangan kita pakai teman-teman. Walaupun Ustadz sandal jepit jangan diambil kan gitu. Biarkan, mudah-mudahan nanti ada yang lebih baik. Ya, insya Allah ada yang lebih baik. Kenapa Ustadz? Iya. Jadi kemarin itu saya beli handphone. Bulan lalu itu belum ada sebulan beli handphone untuk kemudian dokumentasi nanti berangkat umroh sana. Belum ada sebulan. Mereknya itu kalau nggak salah Vivo V40. Ada pernah dengar ya? V40 itu yang baru ya promosi. Akhirnya beli, belum ada 3 minggu kalau nggak salah, belum ada sebulan lah pokoknya. Itu besok ini mau berangkat umroh sudah nih, udah mau berangkat ke Jakarta besoknya. Ternyata qadarullah saya ada sore itu mau olahraga gitu kan, ambil bawa tote bag, tahu tote bag gak? Nah, kayak gini, ada kantong gitu, saya masukkan handphone di situ dan saya cantolkan di motor. Motor itu dempet sama rumah dalam pagar. Botol minum ketinggalan, masuklah ke dalam rumah. Sekian detik keluar, HP yang baru dibeli belum 1 bulan hilang. Wah stresnya itu, ya Allah gimana ini. Apalagi mau ke berangkat umroh kan, ngambil momen kan di sana untuk dokumentasi Masjidil Haram dan lain sebagainya. Akhirnya dengan izin Allah tergantikan ya dengan HP yang lain. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada kita punya barang hilang, jangan kemudian kita ambil barang orang lain. Rezeki anak soleh Ustaz, mata kalau orang Balikpapan itu bilang palamu gitu kan ya, kan kadang gitu kan misalnya nah jadi teman-teman jangan, karena ini bisa termasuk dosa-dosa yang terselubung ya. Termasuk juga apa Ustaz? Termasuk ini kita berbicara masalah istighfar ya, masalah dosa itu, yaitu di zaman belakangan ini kan bentar lagi kita ada pilkada. Wah itu Ustaz bagaimana hukumnya kalau dikasih minyak goreng? Wah haram itu ya, karena termasuk riswah ya, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang dapat amplop ya. Saya tidak menyebutkan nomor siapapun itu, silakan mau coblos nomor berapa saja, tapi orang ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyogok dapat amplop, dapat minyak, dapat gula, dapat sembako ya, dan yang memberikan itu yang penerima dua-duanya masuk ke dalam neraka. Wih, enggak berkah itu, hati-hati. Ustadz dibelikan gorengan, masuk gorengan ini ke dalam perut, masuk api ke dalam perut. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kalau misalnya teman-teman nanti ketika ini mau ada serangan fajar ya,
Ada yang namanya Fajar di sini kan? Kasihan betulan. Iya, tiap tahun itu terus disebutkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah yang luar biasa suci, bersih hatinya, tidak ada dosa, masuk surga sudah terjamin. Istilahnya begini. Kebetulan saya juga ngajar di SMK Kesehatan Erlangga itu. Itu pekan depan kan bentar lagi ujian kan? Gini teman-teman, kalau misalnya saya bilang kepada anak murid saya, "Nak, kamu nggak usah belajar, nggak usah ujian, nilaimu tuh pasti Ustadz kasih 100." Kira-kira apa yang dilakukan oleh murid kita ini? Pasti dia nggak belajar, ngapain juga orang pasti 100 kata Ustadz kan gitu. Bahasanya Allah juga kayak gitu. Wahai Muhammad, kamu itu bahasanya sudah dijamin apa? Dijamin surgamu, nggak usah khawatir. Kalau kita mau pakai logika manusia, ngapain lagi untuk ibadah kan gitu? Ngapain memperjuangkan agama dan lain sebagainya? Tapi ternyata tidak, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan kita pelajaran agar tahu diri. Bahasanya Nabi saja yang bersih, bertobat, istighfar kepada Allah sehari 100 kali, apalagi kita manusia. Nah, baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin kemudian membacakan sebuah 3 ayat ya, sebuah 2 bahkan 3 ayat di surah Nuh. Kalau teman-teman mau cari itu ayat ke-10 di surah Nuh, ayat ke-10. Nah, surahnya nomor berapa Ustaz? Surahnya nomor 71. Ya, izin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ustaz minta tolong bacakan artinya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul adzim wa shadaqal nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Baik, ada yang buka enggak surahnya? Surah Nuh 71 ayat 10 sampai 13. Iya, 10 sampai 12, mohon maaf. Ada? Boleh Kak dibaca artinya? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, Baik. mengadakan sungai-sungai untukmu. Baik, terima kasih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil the miracle of istighfar. Jadi Ustadz itu ada grup WA itu, nggak tahu siapa yang masukin dulu itu, ada namanya miracle of istighfar. Jadi kita itu wajib setoran sehari itu 1000 kalau nggak salah itu. 1000 istighfar dalam sehari. Jadi laporan di grup WA itu untuk udah nyetor 100 atau 1000 gitu. Ya. Jadi di grup WA itu ada testimoni ketika orang sudah masuk. Dan saya juga termasuk orang yang jarang absen ya. Teman-teman tuh banyak yang semangat betul. Alhamdulillah hari ini sudah 100, besok lagi alhamdulillah sudah 100. Ada yang ngasih testimoni. Selama seminggu, sepekan atau sebulan itu dia mengatakan, alhamdulillah selama saya masuk grup ini, pertama saya itu udah menikah sekian tahun kata beliau. Tapi qadarullah Allah sedang uji dengan ditahannya keturunan. Bahasanya belum dikasih keturunan, masih diuji oleh Allah. Ternyata setelah saya ikuti amalan ini, istighfar 100 kali dalam waktu sepekan atau 2 pekan gitu. Yang jelas belum sebulan, dengan izin Allah, ketika dia istrinya kalau nggak salah tes kehamilan, alatnya itu tes pack itu langsung terang tandanya garis 2 itu. Jadi dia bilang alhamdulillah selama sebulan. Ada lagi yang kasih testimoni. Saya itu punya hutang kalau nggak salah sekian ratus juta dan sudah putus asa terhadap hutang saya. Beliau nyampaikan ke teman-teman itu. Tapi kemudian saya tetap bekerja sambil ikhtiar mencari nafkah, tapi sambil diamalkan istighfar 100 kali dalam sehari. Itu kan bentar aja. Kalau kita cicil, gimana Ustaz? Salat subuh istighfar 20 kali. Astagfirullah 20 kali. Zuhur berapa kali? 20 kali. Nanti sholat asar 20 kali, maghrib 20, isya 20. Jadi nggak terbebani. Ustadz kok banyak kali 100? Ya nggak apa-apa. Subuh 20, zuhur, asar, maghrib, isya 20. Jadi 100. Dia punya hutang sekian ratus juta.
ya dia punya utang sekian ratus juta selama 2 pekan atau 3 pekan dengan izin Allah, kata beliau, walaupun sebenarnya saya karyawan biasa, tapi saya tetap bekerja, kata beliau. Saya tetap bekerja, tapi ada rezeki dari Allah itu min haitsu la yahtasib, yang nggak terduga-duga. Wah, itu apa, kalau kita ngomong itu kayak merinding rasanya. Nah, Ustadz, mana dalilnya ini? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa kata Allah? Maka katakanlah istighfar, mohonlah ampun kepada Allah. Kita lihat di sini, mohonlah ampun kepada Allah. Rabbakum, Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ustadz, mana khasiatnya? Khasiatnya di sini. Yursilis samaa alaikum midrara. Makanya ada, kalau kita minta hujan itu salat apa? Salat istisqa. Ustadz, apa amalan salat istisqa itu? Biasanya wali kota atau presiden atau siapapun pemimpin daerah itu sebelum istisqa itu 3 hari sebelum salat istisqa diminta warganya itu untuk berpuasa. Setelah berpuasa diminta untuk warganya itu memperbanyak istighfar, dan 3 hari ini diminta warganya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, selama 3 hari, setelah itu nanti ketika sholat istisqa banyak istighfarnya. Jadi waladhdallin amin, baca surah, ruku itu banyak istighfarnya. Kan biasanya ruku kita apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu dibaca, setelah itu astagfirullahaladzim. Biasanya belum salam imam itu sudah sholat sudah turun hujan deras. Jadi luar biasa sekali. Nah, apa Ustadz ininya? Wasilahnya tadi istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Yusilis sama alaikum midrara. Kemudian di ayat 12 kita lihat wa yumdidukum bi amwalin. Nah, ini dia. Dan Allah memperbanyak harta kita. Ustadz, saya ini misalnya PNS golongan sekian, atau saya ini karyawan, kan biasanya ada ininya ya, ada levelnya ya, level sekian. Masa khidmat saya di perusahaan setahun misalnya gitu kan, kemudian penghasilan saya standarnya sekian. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah istighfar, walaupun kita anggap ini kita penghasilan kita itu flat, akan yumdidukum bi amwal, kata Allah, akan Allah tambahkan. Misalnya contohnya banyak wasilahnya. Apakah kemudian wasilah istighfar, misalnya kita buat kita buat amalan misalnya gitu ya. Ini bukan bid'ah, karena ini Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan langsung, bukan amalan yang kita buat-buat. Teman-teman dari Sajinalen misalnya, kita buat kesepakatan nih teman-teman, coba semuanya bersama-sama, setiap coba kita amalkan selama sebulan 2 bulan ini, kita lihat setiap hari itu istighfar 100 kali. Ustadz, halangan nggak jadi masalah. Halangan itu kan sebagian ulama yang berpendapat bahwa melarang untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau zikir boleh saja. Jadi misalnya sehari teman-teman istiqomah 100, subuh 20, zuhur, asar, maghrib, isya 20. Laporan di grup, Ustadz, ria enggak. Kita sama-sama melatih diri. Sudah 100, kita lihat selama 2 bulan. Ya, kalau kita aplikasikan ini ayat Allah, apakah ayat Allah ini hidup di kehidupan kita? Ya, tentu ayat Allah pasti bakalan hidup. Apakah barangkali tiba-tiba, Ustadz, kayaknya marketing kita kayak seperti biasa, normal seperti biasa, tapi kenapa capaian kita bakalan lebih atau bakalan tinggi lagi, atau tiba-tiba meningkat, bahasa gitu. Dengan apa Ustaz? Dengan wasilah istighfar. Bisa Ustaz kita amalkan, coba saja teman-teman. Ya, kita buat bismillah teman-teman di grup misalnya. Kalau nggak perlu ada, misalnya Ustaz kayaknya nggak perlu ada laporan, ya nggak apa-apa. Yang penting kesadaran masing-masing, 1 hari minimal 100. Buat selama 2 bulan ini amalan, ya, 2 bulan ini amalan, teman-teman lihat indikator capaiannya. Bulan apa ini? November. Lihat apakah ada peningkatan dari November, Desember ke Januari ini. Insya Allah ini ayat akan hidup. Ya, akan hidup ke ke kehidupan kita. Apakah keluarga kita ataupun juga pada pekerjaan kita. Coba bismillah. Ya, kita buktikan gitu ya, dari 18 November ini. 19 November nanti kita kemudian kita aplikasikan sampai seterusnya. Kita lihat, kalau perlu teman-teman yang punya pekerjaan di bidang pencatatan atau pendokumentasian pencapaian, dilihat adakah kemudian dampak daripada amalan yang kita kerjakan ini pada capaian kita. Insya Allah pasti meningkat, pasti. Siapa yang jamin Ustaz? Allah yang jamin.
Allah yang maha kaya, yang memberangkatkan saya umroh, bahasa gitu. Ustaz pakai tabungan? Enggak ada tabungan. Itu gaji sebulan, itu pula habis sebulan kan gitu. Tapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala berangkatkan, tiba-tiba ada yang nelpon. Nah, ini saya coba amalkan ini amalan. Nelpon dari Jakarta, Ustaz, nanti kita kerjasama untuk syiar umroh travel kami, tapi Ustaz kami berangkatkan. Jadi nggak pakai 1 rupiah pun teman-teman sekalian, dengan wasilah pengamalan istighfar ini. Ya coba kita amalkan. Ya, mudah-mudahan peningkatan dari target kita atau harapan dan doa kita semakin melambung tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bisa nggak Ustaz? Silahkan. Siapapun yang punya kapasitas atau yang punya bahasanya kapabilitas untuk memberikan statement kepada yang lainnya, saya harapkan bisa diamalkan insya Allah. Ya, kita amalkan pelan-pelan. Kemudian apa? Wabanina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan juga makanya ketika di grup itu ada yang kasih testimoni, Ustadz, saya udah istighfar 100 kali dalam sehari, padahal 10 tahun, mohon izin, 10 tahun beliau sudah berumah tangga. Allah uji dengan belum diberikannya keturunan. Ustadz, saya sudah berobat ini, sudah pakai cara ini dan lain sebagainya. Dengan wasilah istighfar 100 kali dalam sehari, itu berjalan hampir 1 bulan. Dengan izin Allah, tiba-tiba Allah hadiahkan keturunan. Bayangkan. Dalilnya mana Ustadz ini? Coba teman-teman kalau lihat di Al-Quran itu surah Nuh ayat 12. Dan dia memperbanyak harta, wal banin itu dan juga anak-anak. Ya, dan anak-anak. Dan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuburkan pohon-pohonan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya daripada wasilah istighfar ini yaitu mempermudah jalan kita menuju surga. Maksudnya apa Ustaz? Gini. Ada yang biasa sholat tahajud di sini ya, ada yang biasa sholat duha barangkali, tasbih, berzikir, tasbih, tahlil, tahmid. Teman-teman sekalian, itu biasanya ada rasa sedikit kebanggaan dalam hati. Kalau kita mau jujur-jujuran pasti ada. Sudah selesai tahajud tadi malam 4 rakaat. Itu siangnya tuh, alhamdulillah saya sudah ngelakuin sholat tahajud. Nah, hanya saja memang di jurang itu, di antara ada rasa kebanggaan tadi, ujub dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zikir juga sama. Tapi kalau istighfar ini beda. Kenapa berbeda? Coba, kira-kira kalau orang minta ampun itu gara-gara apa? Gara-gara dosanya banyak, merasa dirinya banyak dosa, banyak salah. Makanya otomatis Allah ini suka sekali kepada hamba-hambanya yang merasa atau merasa bersalah. Ketika istighfar kan kita, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan dosaku. Berarti otomatis kita mengakui bahwa kita banyak dosa. Ya Allah maafkan aku. Kenapa kita minta maaf? Tentu kita banyak salah. Maka semakin kita merendah, semakin bersih hati kita. Makanya ada yang nanya, Ustadz, yang mana kita dahulukan? Tahmid, tasbih, tahlil atau istighfar? Akhirnya salah satu guru saya itu ketika di Mekah kemarin ketemu, beliau dari Mesir, ketemunya di Mekah, di depan Masjidil Haram itu saya tanya, yang mana yang bagus? Istighfar dulu kah? Tasbih dulu, tahmid atau tahlil? Kata beliau, coba kita analogikan seperti baju yang kotor. Kira-kira ini baju kotor ini, ya, kira-kira kita bersihkan dulu atau langsung kita kasih parfum? Teman-teman, dicuci dulu atau langsung kita kasih parfum? Cuci dulu. Maka kata beliau, selayaknya lah pakaian diri kita ini lebih bagus diawali dengan perbanyak istighfar. Maka teman-teman kalau misalnya sholat di masjid yang zikirnya jahar, apa yang pertama kali dilakukan oleh imam setelah salam? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak langsung zikir, tasbih, tahlil, tahmid, enggak. Astagfirullahaladzim, loh. Enggak masuk akal loh. Kenapa Ustaz? Iya, lah kan ini kan sholat ini kan mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa malah istighfar? Kenapa malah minta ampun sama
Allah. Ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah, kenapa ketika imam itu setelah salam langsung astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa? Karena barangkali kita meminta kepada Allah ada kecacatan dalam sholat kita, ya Allah ampunkan. Dan juga, ya Allah, sholat saya ini masih sedikit, ampunkan saya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pembersihan diri, barulah kita tambahkan, kita wangi-wangikan, kita berikan parfum dengan apa? Tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian sholawat kepada Nabi, baru doa. Maka penting sekali teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum berdoa perbanyak istighfar dulu, agar seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah, banyak dosa saya, Allah ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah. Sudah bersih diri kita, sudah bersih hati kita, baru kita minta sama Allah. Jangan sampai kemudian hati masih dalam keadaan kotor, ternyata kita sudah meminta kepada Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, dan ini adalah nasihat dari sahabat saya ketika sholat di Hijr Ismail. Jadi kalau Ka'bah itu kan, ini Ka'bah, di sininya itu ada Hijr Ismail, kayak apa namanya? Sudah teman-teman, sudah ada yang pernah berangkat umroh? Ada yang pernah berangkat umroh? Ya, mudah-mudahan berangkat semua, amin insyaallah. Kapan Ustaz? Kalau bisa pekan depan, bulan depan, atau tahun depan, ya paling lama tahun depan, amin ya robbal alamin. Siapanya Ustaz ya kalau bisa berangkat semua bersama-sama, ya insyaallah. Nah, jadi di Masjidil Haram itu kan tengah-tengahnya kan Ka'bah gitu ya. Tengah-tengahnya Ka'bah itu nanti ada seperti bentuk ya setengah bulan gitu ya, setengah lingkaran, itu Hijr Ismail. Jadi ketika ketika saya sebelum sholat subuh itu cepet-cepetan, Ustadz bagaimana cara sholat di depan Ka'bah shaf pertama? Itu subuh itu jam 5 teman-teman. Di sana subuhnya jam 5 kayak kita, cuma beda 4 jam kan. Jam 5 itu kalau mau sholat subuh pas di depan Ka'bah shaf pertama, itu kita setidaknya jam setengah 3 sudah berangkat ke Masjidil Haram. Dari hotel atau dari penginapan sudah setengah 3. Padahal jam 5 kita mulai sholat. Jauh sekali itu. Dan azannya berapa kali? 2 kali. Ya. Ternyata di Masjidil Haram itu azan 2 kali. Subuh itu. Luar biasa kan? Nah, dan mungkin ini yang belum terlalu banyak diamalkan di negara-negara lain. Untuk apa? Yang pertama, untuk membangunkan orang sholat tahajud. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan azan subuh, masuk subuh maksudnya, untuk menandakan waktu subuh. Tapi kemudian ini harus disosialisasikan dulu. Jangan sampai kemudian, kata Ustadz ini azan 2 kali. Akhirnya tiba-tiba nanti besok jam 3 datang ke musolanya tuh masjidnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, dipuji enggak, digebukin dia, kan gitu. Kenapa Ustadz? Ya, ini baru jam 3 sudah azan dia. Nah, kemarin katanya Ustadz di Masjidil Haram dulu, ya, disampaikan dulu ke masyarakat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi bertemu saya dengan seorang hamba Allah ya, dari Bangladesh, dia dari daerah kan Bangladesh, India, Pakistan gitu kan. Kalau di sana saya tanya pekerjaannya apa, beliau bilang guru. Kemudian beliau nanya balas, Anda pekerjaannya apa? Saya bilang guru juga. Nah, ketika saya tanya, kalau di Indonesia ditanya guru itu kan sifatnya luas. Guru apa? Guru hadis. Kalau di sana enggak. Guru apa? Saya tanya, ternyata beliau enggak mengatakan hadis, tapi beliau mengatakan saya guru Sunan Tirmizi. Jadi beliau fokus ngajar Sunan Tirmizi. Kan ada apa ya? Bukhari, Sunan Muslim, apa lagi? Abu Daud dan lain sebagainya. Beliau itu Sunan Tirmizi katanya. Jadi spesialis sanad rawahu Tirmizi, riwayat hadis Tirmizi. Akhirnya ana lihat ini kayaknya orang baik gitu kan, bersih hatinya. Luar biasa sekali. Bahkan beliau ngasih banyak amalan. Salah satunya kata beliau, saudaraku katanya, perbanyak istighfar. Kalau engkau bingung mulai dari mana zikir yang paling bagus, semua zikir bagus. Sholawat juga luar biasa bagus. Tahlil luar biasa bagus. Tapi kalau kita ini merasa diri kita banyak salah, banyak khilaf, banyak kurangnya, awali dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Insya Allah nanti semuanya kemudian akan terwakili.
Ustadz mau minta uang boleh, minta kaya boleh, minta keturunan boleh, minta segala macamnya boleh. Ustadz agar customer semakin banyak, nggak jadi masalah. Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi ternyata istighfar itu mewakili orang minta hujan, orang minta harta, minta keturunan, minta target-targetnya tercapai dengan satu kali istighfar saja. Nah, maka teman-teman coba bisa diamalkan ya. Mudah-mudahan kemudian kedepannya ini ada perubahan, bahkan peningkatan, kemajuan, perkembangan di antara diri kita semua dan termasuk pekerjaan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian teman-teman sekalian, inilah luar biasanya di Miracle of Istighfar atau keajaiban dari istighfar. Teman-teman yang lagi pusing, bentar lagi ujian, bentar lagi laporan PKL ya, betul ya, laporan, coba perbanyak istighfar. Tapi jangan pula kemudian perbanyak istighfar nggak dikerjakan tugasnya, selesai juga. Nanti kemudian ada ibu-ibu HRD barangkali bisa dinalain, Ustadz saya mau ngadu ini, kenapa? Ini Ustadz gara-gara Ustadz bilang perbanyak istighfar, akhirnya teman-teman yang bertugas istighfar terus udah nggak dikerjakan. Beda. Jangan kemudian Ustadz kalau begitu nggak usah kita survei lokasi, Ustadz istighfar aja terus kita di kantor. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, tetap ya sembari kita barangkali keliling, sembari kita istighfar, sembari kita broadcasting mensiarkan marketing kita, sembari dengan beristighfar. Insya Allah ada miracle-nya, ada keajaibannya. Termasuk yang mau buat laporan dan lain sebagainya, itu disambi dengan istighfar, insya Allah langsung di ACC kepala sekolah, kan gitu. Karena banyak saya lihat murid-murid saya itu habis PKL banyak yang stres, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ustaz? Ada laporan PKL-nya ini kurang ini. Amalkan istighfar, insya Allah pembimbingnya otomatis kayak sempurna sudah. Ya, insya Allah. Mungkin demikian barangkali ya teman-teman ada yang mau di-sharing atau ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan. Bismillah. Biasanya nggak begitu. Iya, oh iya, betul. Ketika istighfar itu yang kita itu terkait dengan istighfar lebih baik atau istighfar astagfirullahaladzim. Baik. Itu ya pertanyaan. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang coba saya korelasikan dengan pertanyaan tadi. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, ada pekerjaan yang sangat Allah cintai itu, yaitu apa? Yang konsisten walaupun sedikit. Maksudnya apa Ustaz? Kan istighfar itu kan banyak ya. Ada astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, ada Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai selesai. Nah, bagaimana Ustadz yang paling bagus? Teman-teman yang dimuliakan Allah, coba kita bikin komitmen sama-sama, ya kita buat yang paling sederhana, enggak usah terlalu panjang-panjang, semuanya dalam sehari istighfar 100 kali. Istighfarnya gimana? Astagfirullah, tok. Ya, Ustadz mau al-lazim boleh, yang penting istiqomah. Karena biasanya Ustadz saya mau sayyidul istighfar kan kali kita baca sama-sama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu ulaka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu kan sayyidul istighfar, panjang sekali. Boleh nggak Ustaz? Itu mungkin teman-teman baca sebelum tidur 1 kali nggak jadi masalah. Agar kemudian kalau kita wafat dalam keadaan tidur, wafatnya husnul khotimah. Jadi bagaimana Ustaz? Yang paling mudah astaghfirullah, selesai. Astagfirullah. Artinya kan ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, sebagaimana hadis Nabi tadi, yang paling dicintai Allah adalah istiqomah walaupun sedikit. Khawatir kalau teman-teman tiba-tiba karena semangat sekali fluktuatif kan gitu, akhirnya ayo teman-teman kita biar capaian kita meningkat luar biasa, semuanya sayyidul istighfar 100 kali dalam sehari. Woy.
pusing juga kan gitu. Walaupun ada yang bisa Ustaz, bisa ada, tapi kemudian khawatir kemudian nanti dia cepat untuk nggak konsisten bahasa gitu. Jadi cukup astagfirullah. Nah, hanya saja teman-teman kalau ada yang mau lebih silahkan, tapi kalau boleh saya saran diawali dengan astagfirullah dulu. Ya, Ustaz berapa lama? Nggak apa-apa. Kita coba amalan ini selama setahun, istighfarnya nggak usah tambah-tambah, astagfirullah aja. Ya, pasti nanti bakalan ada keajaiban yang luar biasa dengan wasilah yang kecil tadi itu. Yang penting istiqomah. Baik, insyaallah seperti itu. Baik, masya Allah. Gih, silakan. Jariahnya orang tua itu kan doa anak solih. Iya. Tapi kalau orang tuanya non-muslim atau murtad, apakah termasuk? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan salah satu pertanyaan yang sering sekali masuk kepada pesan direct saya gitu ya. Maksudnya ada yang WA, ada yang DM, dan ini kurang lebih sama pertanyaannya. Dari IG, TikTok, Facebook, WA itu, Ustaz bagaimana kemudian mendoakan keluarga kita yang non muslim. Pertama, ternyata dalam syariat itu kita sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan mendoakan orang yang bukan orang yang beriman, orang yang non muslim itu ketika dia hidup. Ya, sebagaimana ketika Nabi Muhammad itu hendak meratap kepada Allah Subhanahu wa taala saat kepeninggalan pamannya, namanya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini bukan Islam, teman-teman sekalian, bukan Islam, tapi berkorban untuk Nabi itu luar biasa. Nomor 1, harta nggak usah ditanya, perlindungan. Kalau ada yang sentuh Nabi, kata Abu Thalib ini kan salah satu istilahnya mungkin pemimpin lah ya, pembesar. Itu kalau ada yang berani sentuh Muhammad, saya selesaikan, bahasa gitu. Nah, tapi ternyata qadarullah di akhir hayatnya beliau itu tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meminta untuk Nabi, menegur kepada Nabi untuk berhenti mendoakannya. Dan disampaikan bahwasanya Allah memberikan azab yang paling ringan di neraka. Jadi disampaikan kepada Nabi, engkau meminta keringanan atas pamanmu dengan betul-betul meratap kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan azabnya di neraka dengan apa, Ustaz? Disuruh pakai sendal, kemudian saking panasnya itu sendal, ubun-ubun sampai mendidih. Nah, maka teman-teman sekalian, dari kisah tersebut kita bisa ambil istimbat bahwasanya mendoakan saudara kita, keluarga kita yang tidak atau belum muslim gitu kan, atau keluar dari keislaman, maka disyariatkan hanya ketika ia hidup saja, ya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya. Ini juga makanya banyak sekali yang ketika saya sampaikan itu dalam keadaan yang tentu bersedih. Kenapa, Ustaz? Ya karena kalau seandainya kita punya termasuk mertua saya itu beliau mualaf. Jadi ketika 4 bulan yang lalu kalau nggak salah, saudaranya atau ibunya, berarti nenek gitu kan, omah, kita manggilnya omah. Omah itu orang Manado, karena mertua saya orang Manado, istri saya orang Manado. Itu ada orang Manado juga. Oh, sama-sama orang Manado ya. Insyaallah. Iya. Marganya Sondak marganya. Kalau Ibu apa? Marganya Bu? Oh, Masya Allah. Kalau ini saya Sondak deh. Sondak. Bang Edi, kalau misalnya kita ke Manado itu kayak di luar negeri. Ya, kenapa Ustaz? Iya, saya itu kalau misalnya ke Manado itu kayak orang paling gelap kulitnya, serius. Karena orang Manado itu bahasanya cantiknya merata gitu. Jadi, waduh, senang lagi, Masya Allah. Ya, dengan ya baik, kita lanjut teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi iya. Jadi bahasanya kan kalau kita di Balikpapan kan mungkin ada perbedaan dan lain sebagainya. Kalau di sana betul-betul ini kok ya sama, karena brightness-nya itu, tingkat kecerahannya itu tinggi betul loh kulitnya gitu. Iya. Di sana.
Ada semua gitu ya. Oke, baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau tadi kita lanjutkan, jadi ini saya astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, mertua saya itu beliau kan mualaf dan beliau sampaikan adalah beliau sampaikan itu bahwa kesedihan yang terdalam kata dari beliau yaitu ketika beliau merasakan nikmatnya iman sedangkan orang yang melahirkannya kemudian dalam keadaan tidak beriman, dan itu apa namanya jarak yang luar biasa. Kalau LDRan itu jaraknya jauh, mungkin orang yang meninggal itu ya kita cuma jaraknya antara kematian, tapi di akhirat bakalan tetap ketemu. Ustadz, kita ada dosa, ya kita dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan, kemudian nanti akan ketemu juga dalam surga. Hanya saja teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau masalah iman ini adalah LDR yang paling menyakitkan, karena ada batasan yang luar biasa tidak bisa ditembus. Makanya alhamdulillah kita Allah hadiahkan dia iman dan Islam, ya. Baik, mungkin itu. Jadi kalau yang masih hidup didoakan agar Allah berikan hidayah dan lain sebagainya. Yang sudah wafat kita tetap boleh berdoa, dalam artian hanya saja ini kata para ulama tidak tidak mengalir doanya, bahasa gitu. Ya, Ustadz, bagaimana kalau orang kebalikannya, misalnya orang tua kita orang yang beriman, kita juga beriman, tapi kita nggak niat, misalnya nih puasa kita nggak niat pahalanya untuk orang tua kita, niat atau nggak niat otomatis pahalanya mengalir. Ya, jadi orang tua ini luar biasa. Jadi kalau selama beliau adalah orang yang beriman, kita niat atau nggak niat beribadah untuk beliau, maka otomatis pahalanya tetap mengalir. Baik, demikian barangkali insyaallah. Ada lagi satu? Ya, bentar lagi jam. Oh ya, fadhil. Ustaz, apakah itu berlaku juga untuk doa anak angkat kepada orang tua angkatnya? Karena selama 3 malam ini saya dimimpiin tuh sama orang tua angkat saya, saya sudah mendoakan, sudah apa, tapi malam keempat pun dia masih tetap hadir gitu loh, Ustaz. Nggak tahu ya nanti malam. Terus saya cerita sama ibu saya. Oh, beliau baru wafat, baru meninggal. Enggak. Iya. Iya. Cuma kok 3 malam saya dimimpiin saya sudah mendoakan apa, tapi katanya doa saya nggak sampai. Oke. Apakah memang benar? Orang beriman beliau, maksudnya muslim? Muslim. Baik. Sama-sama muslim. Cuma Baik. beliau orang tua. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya mimpi itu 2. Yang pertama bisa jadi ilham, yang kedua mimpi itu bisa jadi adalah gangguan setan. Nah, bisa jadi seperti ini. Semua doa seorang muslim kepada muslim yang lain walaupun bukan sedarah otomatis bersambung. Makanya kalau kita datang ke kuburan itu kan ada salamnya kan, Assalamualaikum ya ahlud diyar, Allahumma gfir lahum warhamhu ma'afi kan gitu. Itu semuanya tersambung. Ustadz, kenapa itu mungkin ada dimimpikan? Maka itu adalah sebuah kabar gembira bahwasanya setan itu mencoba untuk membisikkan kita bahwasanya apa? Bahwa doa ini tidak tersambung. Karena dia tahu bahwasanya doanya seorang muslim kepada muslim yang lain walaupun tidak sehubungan darah pasti tersambung. Kenapa Ustadz ada hadir kemudian bayangan-bayangan yang mengatakan tidak tersambung agar kita berhenti mendoakan. Ya, maka teman-teman sekalian, sama juga ada yang bertanya gini. Ada seorang yang meninggal dunia, kemudian dia dimimpikan terus. Orang yang meninggal ini bilang ini, kenapa kau kubur saya masih hidup. Ada teman-teman pernah nggak dengar mimpi yang kayak gitu? Jadi orang yang meninggal ini bilang kepada orang yang masih hidup dalam mimpinya, kenapa kau kubur saya masih hidup. Ternyata itu maknanya bahwasanya dia adalah orang yang syahid mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Makanya dia seakan-akan hidup. Nah, sama seperti tadi. Ya, dia katakan bahwa doamu tidak tersambung karena setan paham bahwa doa ini mengalir deras. Bagaimana kemudian dia ini memotong dan memberikan keputusasaan kepada orang yang mendoakan. Jadi terus saja jangan lupa kemudian memperbanyak ta'awudz ya, walaupun kadang Ustadz saya sudah baca doa sebelum tidur dan lain sebagainya, hanya saya biasanya setan dengan tipu muslihatnya terus kemudian mengganggu kita. Ya, jadi tentu ya, dan ini dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mendoakan orang yang beriman
ya itu bersambung ya, termasuk bacaan-bacaan Quran dan lain sebagainya. Baik, mungkin demikian teman-teman, cukup ya. Masya Allah, insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Qadarullah sekarang sudah jam 5 sore, maka sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalih wa amalan mutaqabbalan insyaallah. Kita awali doa kita untuk sahabat kita, saudara kita, keluarga kita yang keterikatan darah maupun tidak, dengan diawali sabal masani 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Allah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana ya Allah dzunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, terimalah daripada setiap amal ibadah kami. Ya Allah, amal soleh kami, bekerjanya kami, mencari nafkahnya kami. Ya Allah, alirkan pahala kebaikannya untuk seluruh anggota keluarga kami. Ya Allah, yang masih ada maupun yang telah tiada, terkhusus kedua orang tua kami yang kami cintai. Ya Allah, jadikan setiap detik kami bermajelis di sini. Ya Allah, dengan segala macam keterbatasan kami ini, ya Allah, menjadi wasilah. Engkau ampunkan, Engkau hapuskan, Engkau gugurkan dosa-dosa kami di masa lalu. Engkau jauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, istiqomahkanlah kami semua, sahabat kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Mudahkanlah segala urusan kami, pekerjaan kami, ya Allah, target-target dan doa kami, ya Allah. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil, jika ya Allah rezeki kami di atas langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rezeki kami di bawah bumi ya Allah maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika rezeki kami jauh maka dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, jika rezeki kami sulit maka permudahlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika rezeki kami ada unsur haramnya ya Allah maka sucikanlah ya Allah. Wa in kana qalilan fakathirhu, jika rezeki kami sedikit maka perbanyaklah ya Allah. Wa in kana katsiran fabarikhu, jika rezeki kami banyak ya Allah jadikan yang banyak ini berkah ya Allah. Allahumma ya Allah, kapanpun dan dimanapun kami wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah, jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan hadiahkanlah di kehidupan dunia di akhirat kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami semua, sahabat kami, keluarga kami daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Baik, ma'asobaka min hasanati fa minallah. Teman-teman yang baik-baik semuanya datang dari Allah. Kekeliruan, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Syukran, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.